Secara keseluruhan sih kedua oli ini emang bener-bener imbang banget. Baik itu dari sisi harga, peredaran, spesifikasi, ataupun karakternya. Tuh, bisa kalian lihat. Base oilnya sama-sama udah full sintetik, viskositasnya sama-sama 10W40, dan juga sertifikasinya sama-sama udah dapet grade APIS kelas SN plus sertifikasi JASO sekelas MA2. Terus gimana ceritanya? Kalau misal kedua oli ini kita bandingin secara head to head berdasarkan using experience. Kira-kira mana ya yang karakternya paling oke plus value-nya paling worth it buat dibeli? Apakah oli pabrikan Thailand atau oli Inggris yang udah diproduksi secara lokal di Indonesia? So, baik itu secara harga, karakter, ataupun spesifikasinya, kedua oli ini emang head-to-head banget, nyaris di berbagai aspek. Soalnya, kalau misal kita perhatiin secara detail, mau itu Shell Ultra ataupun PTT Challenger sintetik, secara keseluruhan keduanya emang bisa dibilang bener-bener identik banget. Tuh, bisa kalian lihat, base oilnya sama-sama udah full sintetik, viskositasnya sama-sama 10W40, dan juga sertifikasinya sama-sama udah dapet grade APIS kelas SN plus sertifikasi JASO sekelas MA2. Selain itu, untuk bandrol yang dipatok sama tiap brand pun tentunya juga berada di kisaran harga yang nyaris sama. Gimana? Selisih harganya tipis banget kan? Terus gimana ceritanya? Kalau misal kedua oli ini kita bandingin secara head to head berdasarkan using experience. Kira-kira mana ya yang karakternya paling oke plus value-nya paling worth it buat dibeli? Apakah Shell Ultra atau PTT Challenger sintetik? Nah, buat yang penasaran sama jawabannya, simak video ini sampai akhir. Oke John, pertama kita bahas mulai dari perbandingan diagram noise engine dan juga perbandingan feel shifting-nya. Nah, berdasarkan pengalaman gua pas pakai kedua oli ini, baik itu pas kondisinya masih dingin ataupun pas olinya udah mulai panas, so far sih untuk karakteristik daya redam suara mesinnya, menurut gua kedua oli ini bisa dibilang nyaris nggak ada perbedaan. Jadi, mau itu pas lagi di posisi idle, RPM menengah ataupun sampai RPM atas, untuk suara mesin yang dihasilin pas pakai keduanya emang terkesan identik banget. Noise engine-nya bakalan terasa halus pas kondisinya masih dingin dan bakal berangsur jadi agak kasar kalau misal suhu mesin dan juga suhu olinya udah benar-benar panas. Begitupun untuk perbedaan karakteristik feel shifting-nya. Karena secara keseluruhan, untuk feel yang gua rasain pas shifting pakai kedua oli ini, ternyata feel-nya itu juga terkesan sama banget. Entah itu dalam kondisi masih dingin, ataupun dalam kondisi suhu oli yang udah mulai naik. Selain itu, selama pemakaian juga gua nggak pernah ngalamin yang namanya hard shifting, susah netral, ataupun sampai slip coupling. Ya, intinya sih kalau misal jarak pakainya belum terlalu panjang, apalagi pas kondisi temperatur olinya juga belum terlalu panas, untuk karakter shiftingnya emang berasa lumayan empuk, dan juga perpindahan giginya juga terkesan cukup halus. Cuman, kalau misal suhunya udah mulai naik, di situ harus gua akuin kalau karakter feel shiftingnya bakalan sedikit agak berasa beda. Sekarang kita beralih tentang pembahasan karakteristik feel power dan juga peredaman temperatur suhu mesinnya. So, kalau soal karakteristik feel power, gua rasa sih keduanya sama-sama capable banget dalam hal pengoptimalan power engine. Soalnya, untuk responsivitas mesin pas diajak berakselerasi, kedua oli ini emang terkesan cukup agresif dan tarikan awalnya juga berasa lumayan narik banget. Ya, overall sih di poin ini, gua akuin untuk karakteristik keduanya emang berasa ngisi terus nyaris di setiap putaran mesin. Entah itu pas berakselerasi dari RPM bawah ataupun pas gua geber secara spontan di RPM menengah sampai RPM atas. Intinya sih kalau soal pengoptimalan power mesin, jujur kedua oli ini karakternya itu emang terkesan identik banget. Sama halnya dalam soal ngehandle suhu panas yang dihasilin dari gesekan antar komponen mesin. Karena baik itu pas riding siang bolong ataupun pas dipakai buat lewatin titik kemacetan, gua rasa sih untuk peningkatan suhu mesinnya, kedua oli ini emang tergolong normal banget. Jadi, kalau acuannya berdasarkan using experience, so far sih gua nggak pernah sampai ngalamin panas mesin yang berlebihan ataupun kipas radiatornya jadi sering banget putar. Bagi gua, mau itu yang Ultra ataupun Challenger sintetik, keduanya sama-sama tergolong capable dalam ngejaga capaian temperatur suhu mesin tetap berada pada tingkat batas wajarnya. Lanjut kita bahas tentang stabilitas performa dan juga perbandingan tingkat durabilitasnya. Nah, jadi menurut gua, untuk tingkat stabilitas performa dari kedua oli ini, bisa dibilang karakternya itu emang nggak begitu spesial.
Dibilang cepet ngedrop sih enggak, tapi dibilang stabil banget juga enggak. Ya so-so lah, karena menurut apa yang gua rasain, pas digeber nonstop rute Garut Sumedang, untuk tingkat penurunan performanya emang lumayan cukup berasa. Tapi meski begitu, feel powernya masih lumayan oke kok. Tarikannya nggak sampai loyo banget, ataupun sampai lost power pas lagi berakselerasi secara spontan. Menurut gua sih ini hal yang wajar. Karena mau gimana pun, tipikal oli yang viskositasnya 10W40 ataupun berada di bawahnya, rata-rata karakternya emang gitu semua. Jadi ya agak susah kalau misal mau nandingin tingkat stabilitas performa dari oli yang viskositasnya jauh lebih kental. Terus, kalau soal daya tahan gimana? Kira-kira mana sih yang paling durable? Apakah Shell Ultra atau PTT Challenger Sintetik? Nah, dalam hal tingkat durabilitas, bagi gua juga kedua oli ini bisa dibilang nyaris sama aja. Jadi kalau acuannya berdasarkan pengalaman pemakaian, jujur gua harus ngakuin kalau pada jarak sekitar 1700 ataupun 1800 kilometeran, feel keduanya emang berasa udah mengalami penurunan nyaris di berbagai aspek. Ya emang sih, secara keseluruhan performanya masih berasa lumayan oke dan masih bisa kita pakai. Cuman, untuk feel ridingnya, menurut gua kedua oli ini udah berasa kurang begitu enak. So, berdasarkan beberapa aspek yang udah gue jabarin tadi, secara keseluruhan sih kedua oli ini emang bener-bener imbang banget. Baik itu dari sisi harga, peredaran, spesifikasi, ataupun karakternya. Jadi, menurut gue sih baik itu yang Ultra ataupun Challenger Sintetik, kualitas keduanya sama-sama tergolong bagus dan juga layak banget buat jadi bahan pertimbangan. Terutama untuk kelas oli mesin full sintetik yang bandrolnya berada di kisaran harga sekitar 100 ribuan. Nah, sekarang udah jelas kan kayak gimana perbedaan karakteristik kedua oli ini. Tinggal tentuin sendiri kalian lebih tertarik pakai yang mana. Apakah oli pabrikan Thailand atau oli Inggris yang udah diproduksi secara lokal di Indonesia? Tulis jawaban di kolom komentar ya. Dan thanks udah nonton video gua sampai akhir. Jangan lupa tunggu video gua selanjutnya. Thank you for watching and see you to the next video.